Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Senin 31 Agustus 2020 sesuai pembacaan SBU terambil dari kitab Amsal 8 ayat 13 sampai 14. Dan saya akan membaca pada ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Amsal 8 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimanakah kita mengukur kesuksesan kita? Untuk seorang atlet, mungkin kesuksesan adalah medali-medali yang diperolehnya. Untuk seorang terpelajar, mungkin gelar-gelarnya. Untuk seorang pedagang, mungkin dari untung atau labanya. Bagi kita, para orang tua, mungkin ukuran kesuksesan kita adalah keberhasilan anak-anak kita. Saudara, biarpun tiap orang mempunyai jenis keberhasilan dan standar yang berlainan, satu hal yang sama adalah kesuksesan biasanya adalah sesuatu yang bisa diukur dan dilihat. Karena orang lain juga bisa mengukur dan melihat keberhasilan kita. Kita senang mempamerkan hal itu. Bangga atau sombong? Ada beda antara kesombongan yang Tuhan benci, seperti yang dikatakan di ayat 13 tadi, dengan rasa bangga atau puas setelah berhasil mengerjakan sesuatu dengan baik. Kesombongan adalah sesuatu yang harus kita hindari karena hakikinya yang sangat buruk. Pada zaman ini, anak-anak diajarkan untuk bisa percaya diri. Dan untuk itu, orang tua dan guru dianjurkan untuk membimbing agar mereka dari kecil mempunyai rasa bangga akan apa yang mereka capai. Tetapi kebanggaan bukan berubah menjadi kesombongan, karena memang itu adalah kecenderungan manusia pada umumnya. Kesombongan adalah dosa. Dalam buku Katekismus Ajaran Katolik, dalam tradisi bapak-bapak gereja di abad mula-mula, dikenal ada 7 dosa utama atau dosa yang mematikan. Ketujuh dosa yang mematikan itu yang pertama kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, rakus, dan kemalasan. Mengapa kesombongan bisa mematikan, saudara? Mengapa kesombongan ini berada pada peringkat atas? Kita harus ingat bahwa setan diusir dari surga karena kesombongannya. Ia ingin untuk menggantikan Tuhan sebagai penguasa semesta. Kesombongan dalam diri Adam dan Hawa jugalah yang membuat mereka jatuh dalam dosa, karena keinginan untuk mendapat pengetahuan seperti Tuhan. Dosa kesombongan adalah sangat nyata di dunia, sehingga itu merupakan problem umum nomor 1 di atas depresi,
kekhawatiran, kemarahan, dan lain sebagainya. Bahwa kesombongan adalah lebih umum dari hal-hal buruk yang lain adalah tidaklah mengherankan, setidaknya untuk umat Kristen. Tiap hari kita seharusnya sadar bahwa kita mudah sekali jadi sombong karena kita sering kurang memuji Tuhan atas segala berkat-Nya. Kesombongan adalah dosa yang jahat. Karena dengan melupakan kemurahan Tuhan, kita mungkin merasa bahwa sukses adalah hasil usaha kita sendiri. Dalam hal ini, kesombongan tidak lain adalah pemujaan diri sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7, Paulus menuliskan, "Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Apa saja yang kita capai dalam hidup ini tidaklah mungkin terjadi tanpa kemurahan Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Karena itulah, saudara, kita wajib memuji kebesaran Tuhan setiap saat. Karena Dialah yang membuat segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jika kebanggaan muncul tanpa pengenalan akan Tuhan, disitulah kesombongan akan tumbuh dengan subur. Jika pengenalan akan Tuhan tidak dipupuk sejak muda, maka tumbuhlah manusia dewasa yang arogan, yang tidak takut akan Tuhan. Jika hidup orang-orang yang penuh kesombongan adalah hampa, mereka yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan memperoleh hidup yang penuh berkat. Di ayatnya yang keempat pasal 22, Salomo dalam Amsalnya menuliskan, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik dan pengasih, Engkau telah memberkati aktivitas kerja dan layan kami dari pagi hingga malam ini. Ketika kami akan beristirahat malam, kami telah Engkau sapa ya Tuhan lewat sapaan malam. Untuk kami bersyukur atas segala yang kami lalui, kami dapati, dan kami alami dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai orang tua untuk mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak kami bahwa hidup takut akan Tuhan akan menjadikan kami manusia-manusia yang selalu bersyukur, rendah hati, dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang kami terima di sepanjang hari ini. Berkati mereka yang Tuhan telah pakai sebagai alat penyalur berkat-Mu untuk kami. Berkati dan jaga saudara-saudara kami yang pada malam ini masih harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan masa depan mereka. Berkati makanan, obat-obat, dan tangan-tangan yang merawat mereka yang berada dalam kondisi lemah karena sakit penyakit. Berkati gereja kami ya Tuhan dalam persekutuan dan pelayanan di masa pandemi ini. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya kota Bogor, di mana saat ini kami berdomisili.
yang berada dalam zona merah karena penyebaran virus corona. Kiranya pandemi ini ya Tuhan segera berlalu dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kerja dan peribadahan secara tatap muka dengan tidak dihantui rasa takut karena corona. Inilah doa syukur kami. Dengarlah ya Tuhan dan terimalah permohonan doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. God bless you.